Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang kebahagiaan sejati. Gautama Sang Buddha telah mengajukan pertanyaan yang paling penting bagi semua orang yang mampu menyelidiki kebenaran, kehidupan, dan eksistensi. Pertanyaan yang paling penting dari semua pertanyaan adalah, apakah kebahagiaan sejati itu? Dan apakah ada kemungkinan untuk mencapainya? Apakah kebahagiaan sejati itu mungkin, atau semuanya hanya sesaat? Apakah hidup hanya mimpi, atau ada sesuatu yang substansial di dalamnya juga? Apakah kehidupan dimulai dengan kelahiran, dan berakhir dengan kematian, atau adakah sesuatu yang melampaui kelahiran dan kematian? Tanpa yang kekal, tidak ada kemungkinan kebahagiaan sejati. Dengan yang sesaat, kebahagiaan akan tetap cepat berlalu. Satu saat, itu ada di sini, saat lain, ia berlalu, dan dirimu tertinggal dalam keputusasaan serta kegelapan yang besar. Begitulah dalam kehidupan biasa, dalam kehidupan mereka yang belum terbangun. Ada saat-saat bahagia, dan ada saat-saat sengsara. Semuanya bercampur baur, campur aduk. Dirimu tidak bisa menyimpan saat-saat bahagia yang datang kepada dirimu. Saat-saat itu datang dengan sendirinya, dan menghilang dengan sendirinya, dirimu bukanlah tuannya. Dirimu tidak bisa menghindari saat-saat sengsara. Saat-saat itu juga memiliki kegigihannya sendiri. Saat-saat itu datang dengan sendirinya, dan pergi dengan sendirinya, dirimu hanyalah korban. Dan di antara keduanya, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, dirimu terkoyak. Dirimu tidak pernah merasa tenang. Makhluk ini terkoyak menjadi semua jenis dualitas. Dualitas kebahagiaan dan ketidakbahagiaan adalah yang paling mendasar dan paling bergejala. Tetapi ada 1001 dualitas, dualitas cinta dan benci, dualitas hidup dan mati, siang dan malam, musim panas dan musim dingin, muda dan tua, dan seterusnya, dan sebagainya. Tetapi dualitas mendasar, dualitas yang mewakili semua dualitas lainnya, adalah dualitas kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Dan dirimu tercabik-cabik, ditarik ke arah yang berbeda dan berlawanan. Dirimu tidak bisa merasa nyaman, dirimu berada dalam penyakit. Menurut para Buddha, manusia itu sakit. Apakah penyakit ini mutlak, atau bisakah dilampaui? Oleh karena itu, pertanyaan mendasar dan paling mendasar adalah, apakah kebahagiaan sejati itu? Tentu saja kebahagiaan yang kita ketahui itu tidak benar, itu adalah mimpi, dan selalu berubah menjadi kebalikannya. Apa yang tampak seperti kebahagiaan, pada suatu saat berubah menjadi ketidakbahagiaan, pada saat berikutnya. Kebahagiaan yang berubah menjadi ketidakbahagiaan, hanya menunjukkan bahwa keduanya tidak terpisah, keduanya mungkin merupakan dua aspek dari koin yang sama. Dan jika dirimu memiliki satu sisi koin, sisi lainnya selalu tersembunyi di baliknya, menunggu kesempatan untuk menegaskan diri, dan dirimu mengetahuinya. Ketika dirimu bahagia, jauh di dalam hati ada ketakutan yang mengintai, bahwa kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Bahwa cepat atau lambat kebahagiaan itu akan sirna. Bahwa malam akan segera tiba. Bahwa setiap saat dirimu akan ditelan oleh kegelapan. Bahwa cahaya ini hanyalah khayalan, cahaya itu tidak bisa menolongmu. Cahaya itu tidak bisa membawamu ke pantai seberang. Kebahagiaanmu bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya, melainkan hanya ketidakbahagiaan yang tersembunyi. Cintamu bukanlah cinta, melainkan hanya topeng untuk kebencianmu. Kasih sayangmu tidak lain hanyalah kemarahanmu yang terpelajar, canggih, terdidik, berbudaya, beradab.
tetapi kasih sayangmu tidak lain, hanyalah kemarahan. Kepekaanmu bukanlah kepekaan yang sebenarnya, melainkan hanya latihan mental, sikap dan pendekatan tertentu yang dipraktikan. Ingat, seluruh umat manusia dibesarkan dengan gagasan bahwa kebajikan bisa dipraktikan, bahwa kebaikan bisa dilatih, bahwa seseorang bisa belajar bagaimana menjadi bahagia, bahwa seseorang bisa mengatur untuk menjadi bahagia, bahwa dirimu memiliki kekuatan untuk menciptakan karakter tertentu yang membawa kebahagiaan. Dan itu semua salah, sepenuhnya salah. Hal pertama yang harus dipahami tentang kebahagiaan adalah bahwa hal itu tidak bisa dipraktikan. Itu hanya bisa dibiarkan, karena itu bukanlah sesuatu yang dirimu ciptakan. Apapun yang dirimu ciptakan, akan tetap menjadi sesuatu yang lebih kecil dari dirimu, lebih mungil dari dirimu. Apa yang dirimu ciptakan, tidak bisa lebih besar dari dirimu. Lukisan tidak bisa lebih besar dari pelukisnya sendiri, dan puisi tidak bisa lebih besar dari sang penyair. Lagumu pasti akan menjadi sesuatu yang lebih kecil dari dirimu. Jika dirimu mempraktikkan kebahagiaan, dirimu akan selalu berada di belakang, dengan semua ketidaktahuanmu, dengan semua egomu, dengan semua kebodohanmu, dengan semua kekacauan pikiranmu. Dengan pikiran yang kacau ini, dirimu tidak bisa menciptakan kosmos. Dirimu tidak bisa menciptakan kasih karunia. Kasih karunia selalu turun dari atas, itu harus diterima sebagai hadiah, dengan kepercayaan yang luar biasa, dalam penyerahan diri yang total. Kebahagiaan sejati terjadi dalam keadaan pasrah. Namun, kita telah diberitahu untuk mencapai, untuk menjadi ambisius. Seluruh pikiran kita telah dipupuk untuk menjadi seorang yang mencapai. Semua pendidikan, budaya, agama, bergantung pada gagasan dasar, bahwa manusia harus ambisius. Hanya orang yang ambisius yang akan mampu mencapai kepuasan. Itu tidak pernah terjadi, itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi begitulah kebodohan manusia, begitu dalamnya ketidaktahuan, sehingga kita terus mempercayai omong kosong ini. Tidak ada orang yang ambisius yang pernah bahagia. Pada kenyataannya, orang yang ambisius adalah yang paling tidak bahagia di dunia. Namun, kita terus melatih anak-anak untuk menjadi ambisius. Jadilah yang pertama, jadilah yang teratas, dan kamu akan bahagia. Dan apakah dirimu pernah melihat seseorang di puncak kekuasaan yang merasa bahagia? Apakah Alexander bahagia ketika ia menjadi penakluk dunia? Ia adalah salah satu orang paling tidak bahagia yang pernah hidup di bumi. Melihat kebahagiaan Diogenes, ia menjadi cemburu. Menjadi cemburu pada seorang pengemis. Diogenes adalah seorang pengemis, ia tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya mangkuk untuk mengemis. Setidaknya Buddha memiliki mangkuk pengemis bersamanya, dan 3 jubah. Diogenes telanjang, dan tidak memiliki mangkuk pengemis. Pada awalnya, ia biasa membawa mangkuk pengemis, ia pasti mendapat ide ini dari timur. Ia adalah seorang pria yang persis seperti Buddha, Mahavira, lebih seperti Mahavira. Mahavira juga hidup telanjang, tanpa mangkuk pengemis, tangannya adalah mangkuk pengemisnya. Diogenes pergi ke sungai suatu hari, dengan mangkuk pengemisnya. Ia haus, udaranya panas, dan ia ingin minum air. Dan kemudian dalam perjalanan, tepat ketika ia berada di tepi sungai, seekor anjing melewatinya, berlari, terengah-engah, melompat ke sungai, mandi dengan gembira, minum sepuasnya.
Gagasan itu muncul dalam benak Diogenes, anjing ini lebih bebas daripada aku, ia tidak perlu membawa mangkuk pengemis. Dan jika ia mampu, mengapa aku tidak mampu tanpa mangkuk pengemis? Ini adalah satu-satunya milikku, dan aku harus mengawasinya karena mangkuk itu bisa dicuri. Bahkan di malam hari, sekali atau dua kali, aku harus merasakan apakah mangkuk itu masih ada atau sudah hilang. Ia melemparkan mangkuk pengemis itu ke sungai, membungkuk kepada anjing itu, berterima kasih kepadanya atas pesan agung yang telah anjing itu bawa untuknya dari kehidupan. Orang ini, yang tidak memiliki apa-apa, menciptakan kecemburuan dalam benak Alexander. Betapa menyedihkannya Alexander. Ia mengaku kepada Diogenes bahwa, jika suatu saat kehidupan melahirkanku lagi, aku akan memintanya, kali ini, tolong jangan jadikan aku Alexander, jadikan aku Diogenes. Diogenes tertawa terbahak-bahak, dan ia memanggil anjing itu, karena mereka telah menjadi teman sekarang, mereka telah mulai hidup bersama. Ia memanggil anjing itu dan berkata, lihat, dengarkan, omong kosong apa yang ia bicarakan. Di kehidupan selanjutnya ia ingin menjadi Diogenes. Mengapa menunggu kehidupan selanjutnya? Mengapa menunda? Siapa yang tahu tentang kehidupan selanjutnya? Bahkan hari berikutnya tidak pasti, saat berikutnya tidak pasti, apa yang harus dikatakan tentang kehidupan selanjutnya. Jika dirimu benar-benar ingin menjadi Diogenes, dirimu bisa melakukannya saat ini, di sini saat ini. Lempar pakaianmu ke sungai. Lupakan semua tentang menaklukkan dunia. Itu adalah kebodohan belaka, dan dirimu tahu itu. Dan kamu telah mengakui bahwa kamu sengsara. Dan kamu telah mengakui bahwa Diogenes berada dalam keadaan yang jauh lebih baik, lebih bahagia. Jadi mengapa tidak menjadi Diogenes saat ini juga? Berbaringlah di tepi sungai tempatku berjemur. Tepi ini cukup besar untuk kita berdua. Tanda petik. Alexander tentu saja tidak bisa menerima undangan itu. Dia berkata, terima kasih atas undanganmu. Saat ini aku tidak bisa melakukannya, tetapi di kehidupan selanjutnya. Diogenes bertanya kepadanya, kemana kamu akan pergi? Dan apa yang akan kamu lakukan bahkan jika kamu telah menaklukkan dunia? Alexander berkata, lalu aku akan beristirahat. Diogenes berkata, ini tampaknya benar-benar tidak masuk akal, karena aku sedang beristirahat sekarang. Jika Alexander tidak bahagia, jika Adolf Hitler tidak bahagia, jika Rockefeller dan Carnegie tidak bahagia, jika orang-orang yang memiliki semua uang di dunia tidak bahagia, jika orang-orang yang memiliki semua kekuasaan di dunia tidak bahagia, pernahkah dirimu melihat foto-foto Jimmy Carter? Seluruh senyumnya telah menghilang sekarang. Sekarang gigi-giginya tidak terlihat. Dia benar-benar memiliki senyum yang indah, tetapi kemana perginya semua itu? Dia pasti jauh lebih bahagia daripada sekarang. Setiap hari wajahnya menjadi semakin sedih, semakin banyak kecemasan, kesedihan yang ditunjukkan. Baru pagi ini aku melihat di Time terbaru. Wajahnya tampaknya telah menjadi sangat tua, hanya dalam 2 tahun ini, seolah-olah dia telah menua selama 20 tahun. Dia pasti menderita mimpi buruk, di mana semua harapan bahwa dia akan bahagia ketika dia menjadi presiden. Lihat saja orang-orang yang telah berhasil di dunia, dan dirimu akan membuang gagasan tentang kesuksesan. Tidak ada yang kegagalan seperti kesuksesan. Meskipun dirimu telah diberitahu bahwa tidak ada yang kesuksesan seperti kesuksesan.
Aku katakan kepadamu bahwa tidak ada kegagalan seperti kesuksesan. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kesuksesan, ambisi, uang, kekuasaan, prestise. Ini adalah dimensi yang sama sekali berbeda. Kebahagiaan ada hubungannya dengan kesadaranmu, bukan dengan karaktermu. Izinkan aku mengingatkanmu, karakter lagi-lagi adalah pengembangan. Dirimu bisa menjadi orang suci, dan dirimu tetap tidak akan bahagia, jika kesucianmu tidak lain adalah kesucian yang dipraktikan. Dan begitulah cara orang menjadi orang suci, umat Katolik, Jaina, Hindu, Islam. Bagaimana mereka menjadi orang suci? Mereka berlatih sedikit demi sedikit, secara terperinci, kapan harus bangun, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, kapan harus tidur. Orang-orang ini bahkan terkadang datang ke sini dan bertanya kepadaku, mengapa aku tidak memberikan disiplin tertentu kepada para sanyasinku. Aku memberi mereka kesadaran, bukan karakter. Aku sama sekali tidak percaya pada karakter. Kepercayaanku ada pada kesadaran. Jika seseorang menjadi lebih sadar, secara alami karakternya berubah. Namun transformasi itu sama sekali berbeda, itu tidak diatur oleh pikiran, melainkan alami, spontan. Dan kapanpun karaktermu alami dan spontan, itu memiliki keindahannya sendiri. Jika tidak, dirimu bisa terus berubah. Dirimu bisa membuang kemarahanmu, tetapi di mana dirimu akan membuangnya? Dirimu harus membuangnya ke dalam alam bawah sadarmu sendiri. Dirimu bisa mengubah satu sisi kehidupanmu. Tetapi apapun yang dirimu masukkan, akan mulai mengekspresikan dirinya dari sudut lain. Itu pasti akan terjadi. Dirimu bisa memblokir aliran sungai dengan batu. Ia akan mulai mengalir dari tempat lain, dirimu tidak bisa menghancurkannya. Kemarahan ada di sana, karena dirimu tidak sadar. Keserakahan, posesif, dan kecemburuan ada di sana, karena dirimu tidak sadar. Jadi aku tidak tertarik untuk mengubah kemarahanmu. Itu seperti memangkas daun pohon, dan berharap pohon itu akan menghilang suatu hari nanti. Itu tidak akan terjadi, sebaliknya, semakin sering dirimu memangkas daunnya, semakin lebat dedaunannya. Karena itu, orang-orang yang dirimu sebut sebagai orang suci, adalah orang-orang yang paling tidak suci di dunia. Mereka adalah orang-orang yang berpura-pura, orang-orang yang sok suci. Ya, jika dirimu melihat dari luar, mereka tampak sangat suci, terlalu suci, manis, terlalu manis, sangat manis, memuakan. Dirimu hanya bisa pergi dan memberi penghormatan kepada mereka, kemudian melarikan diri. Dirimu tidak bisa hidup dengan orang-orang sucimu, bahkan selama 24 jam. Mereka akan membuatmu bosan sampai mati. Semakin dekat dirimu dengan mereka, semakin bingung, linglung, dirimu jadinya. Karena dirimu akan mulai melihat bahwa dari satu sisi mereka telah memaksakan kemarahan. Kemarahan telah memasuki sisi lain dari kehidupan mereka. Orang-orang biasa marah sesekali, dan kemarahan mereka sangat cepat berlalu, sangat sesaat. Kemudian mereka tertawa lagi, mereka ramah lagi. Mereka tidak menyimpan luka terlalu lama. Namun kemarahan orang-orang yang disebut suci itu menjadi hal yang hampir permanen. Mereka hanya marah, tidak pada hal tertentu. Mereka telah menahan amarah sedemikian rupa, sehingga sekarang mereka hanya marah, dalam keadaan marah. Mata mereka akan menunjukkannya. Hidung mereka akan menunjukkannya. Wajah mereka akan menunjukkannya. Cara hidup mereka akan menunjukkannya.
dirimu menutup satu pintu, pintu lain segera terbuka. Ini bukanlah cara transformasi. Mengubah karaktermu itu mudah. Pekerjaan yang sebenarnya adalah mengubah kesadaranmu menjadi sadar, lebih intens dan penuh gairah, lebih dan semakin lebih sadar sepenuhnya. Ketika dirimu sadar, tidak mungkin untuk marah, serakah, cemburu, ambisius. Ketika semua kemarahan, keserakahan, ambisi, kecemburuan, posesif, nafsu, menghilang, energi yang terlibat di dalamnya dilepaskan. Energi itu menjadi kebahagiaanmu. Sekarang itu tidak datang dari luar, melainkan terjadi di dalam dirimu, di relung terdalammu. Dan ketika energi ini tersedia, dirimu menjadi medan reseptif, medan magnet. Dirimu menarik alam lain, dirimu bisa menyebutnya Tuhan. Buddha tidak pernah menyebutnya Tuhan, ia menyebutnya alam lain, itulah sebutannya untuk Tuhan. Ketika dirimu menjadi medan magnet, ketika semua energi yang terbuang sia-sia olehmu dalam ketidaksadaranmu terkumpul, menggenang di dalam dirimu. Ketika dirimu menjadi danau energi, dirimu mulai menarik bintang-bintang, dirimu mulai menarik alam lain, dirimu mulai menarik alam lain itu sendiri. Dan pertemuan kesadaranmu dengan alam lain adalah titik kebahagiaan, kebahagiaan sejati. Ia tidak mengenal ketidakbahagiaan, ia adalah kebahagiaan murni. Ia tidak mengenal kematian, ia adalah kehidupan murni. Ia tidak mengenal kegelapan, ia adalah cahaya murni, dan untuk mengetahuinya adalah tujuannya. Gautama Sang Buddha pergi mencari ini dan suatu hari, setelah berjuang selama 6 tahun, ia mencapainya. Dirimu juga bisa mencapainya. Tetapi izinkan aku mengingatkanmu, dengan mengatakan bahwa dirimu bisa mencapainya, aku tidak menciptakan keinginan untuk mencapainya. Aku hanya menyatakan fakta, bahwa jika dirimu menjadi kumpulan energi yang sangat besar, tidak terganggu oleh hal-hal duniawi apapun, itu terjadi. Itu lebih merupakan kejadian daripada tindakan. Dan lebih baik menyebutnya kebahagiaan daripada kenikmatan, karena kenikmatan memberimu perasaan bahwa itu adalah sesuatu yang mirip dengan apa yang dirimu ketahui sebagai kesenangan. Apa yang dirimu ketahui sebagai kenikmatan, tidak lain hanyalah keadaan relatif. Apa yang dirimu sebut kenikmatan hanyalah masalah relativitas. Apa yang disebut para Buddha sebagai kebahagiaan, adalah sesuatu yang absolut. Kenikmatanmu adalah fenomena relatif. Apa yang disebut Buddha sebagai kebahagiaan, adalah sesuatu yang mutlak, tidak terkait dengan orang lain. Itu tidak dibandingkan dengan orang lain. Itu hanya milikmu, itu ada di dalam. Dan itu adalah suatu kejadian yang melampaui, turun di dalam dirimu, lautan jatuh ke dalam titik embun. Dan ketika samudra jatuh ke dalam titik embun itu lenyap, batas-batasnya lenyap. Ia menjadi tak terbatas seperti samudra itu sendiri, ia menjadi samudra. Kebahagiaan adalah keadaan samudra, ketika dirimu lenyap sebagai ego, terbatas, kecil, dan menjadi besar, sangat besar, sebesar dan seluas alam semesta itu sendiri. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.